Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kita rahmat, nikmat dan karunia kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk beribadah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam, tidak lupa kita bersalawat untuk baginda Nabi, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, judul yang kami angkat pada hari ini yaitu Misteri Umur 40 Tahun. Di dalam kitab Ya Ibnu Arba'in, yang artinya ketika seseorang yang telah berusia 40 tahun, yaitu karangan dari Syekh Ali bin Sa'id bin Da'jam. Umur 40 tahun adalah satu perubahan yang mana perubahan itu apakah menentukan perbuatan yang baik atau buruk. Umur 40 tahun adalah sebuah persimpangan jalan yang mana jika jalan itu baik, maka baiklah ketika umurnya telah melewati 40 tahun. Tetapi apabila ketika umurnya sudah 40 tahun memiliki perbuatan atau sebuah perangai yang buruk, maka setelah berumur 40 tahun maka buruklah semua perbuatannya tersebut. Maka di dalam surah Ar-Rum itu dikatakan, yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Artinya Bapak dan Ibu, Allah dialah yang menciptakan kamu dari dalam keadaan lemah. Maksud keadaan lemah di sini diartikan pada saat kita telah dilahirkan di muka bumi, maka kita dalam keadaan lemah. Pada saat itu kita masih berusia berumur masih kecil, bayi, kanak-kanak, kemudian anak-anak, kemudian beranjak ke remaja. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Artinya pada saat kita telah beranjak berusia remaja hingga ke dewasa, kita tumbuh menjadi kuat. Dan kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah. Ketika kita telah melewati masa-masa remaja, masa-masa dewasa, beranjaklah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, kita dijadikan menjadi orang yang lemah. Artinya ketika kita
telah berusia lanjut, maka perbanyaklah amal di dalamnya. Dengan keadaan kita lemah, artinya tidak mempunyai kekuatan yang sekuat dulu, disitulah kita bagaimana caranya agar kehidupan kita itu menjadi lebih bahagia dari sebelumnya, dengan cara berbuat amal, melakukan kebaikan, dan juga menjauhi apa yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah kuat itu menjadi lemah dan beruban. Nah, pada saat sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tumbuhlah uban yang ada di rambut kita. Itu pertandanya bahwasanya kita itu sudah lemah. Tidak ada apa yang kita pikirkan di dunia ini, hendaklah kita pikirkan lagi akhirat untuk kehidupan kekal yang kelak di akhirat nanti. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, yang mana dalam satu tahapan ketika kita berumur 40 tahun dan sebelum 40 tahun, ketika kita berumur 30 tahun sampai dengan 40 tahun, disitulah akal dan pemahaman kita, disitulah puncaknya. Artinya pemahaman kita mengenai sesuatu hal dan sesuatu keadaan, disitulah puncaknya. Dan ketika kita telah berusia umur 40 tahun, disitulah kita dijadikan lemah atau sering lupa. Sering lupa contohnya itu, padahal barang yang kita ambil itu sudah ada di tangan, tetapi masih juga kita cari. Nah, itu terlupa, artinya kita sudah berumur 40 tahun ke atas. Kemudian ada beberapa poin mengenai misteri umur 40 tahun ini. Yang pertama yaitu pada usia 40 tahun akal seseorang telah mencapai puncaknya dan pemahaman serta kelembutannya juga telah sempurna. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya umur 30 sampai 40 tahun itu disitulah puncaknya akal kita dan pemahaman kita mengenai tentang sesuatu hal yang kita ketahui, baik itu dalam mencari harta, ilmu, dan lain-lain hal sebagainya. Kemudian poin yang kedua yaitu seseorang yang telah berusia 40 tahun secara umum kondisinya itu tidak akan berubah, yaitu sebagaimana adanya. Artinya tadi ketika kita telah beranjak, ketika kita telah berusia 40 tahun, disitulah diri kita dinilai. Apakah ketika kita sebelum berumur 40 tahun itu, apakah kita melaksanakan perbuatan hal-hal yang baik atau perbuatan yang buruk. Setelah berumur 40 tahun, ketika kita berbuat baik, maka umur kita tersebut akan berbuat baik dalam kehidupan sehari kita. Ketika kita telah berumur 40 tahun tetapi perbuatan kita masih buruk, maka buruklah umur kehidupan kita keselanjutannya. Kemudian poin yang ketiga, usia 40 tahun adalah batasan bagi manusia dalam hal kebahagiaan dan kesuksesan. Disitulah umur 40 tahun kita itu yang menentukan bahagia atau suksesnya. Tapi ini bisa kita rubah dengan usaha dan tekad kuat yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian poin yang keempat, ketika seseorang telah berusia 40 tahun, Allah Ta'ala telah menghilangkan kebodohan pada masa mudanya. Artinya ketika kita mempunyai ilmu yang sangat kuat pada masa muda kita, ketika kita umur 20 tahun, 30 tahun, hingga 40 tahun, kita memiliki ilmu yang sangat kuat. Tetapi ketika kita telah beranjak sesudah umur 40 tahun, maka
ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu semakin tipis akan menghilang. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu dengan sampainya seseorang ketika telah berusia umur 40 tahun, sesungguhnya ia harus telah mengerti tentang kewajiban dari Allah Ta'ala, yaitu mengenai hak yang batil. Artinya ketika kita telah berusia 40 tahun, tentunya kita berbuatlah amal lagi. Jangan memikirkan tentang dunia. Boleh kita memikirkan dunia, tetapi akhirat jangan kita lupakan. Artinya seimbang dunia dan akhirat. Ketika kita mencari dunia, jangan lupa kewajiban kita sendiri, yaitu salah satunya melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian poin yang terakhir yaitu usia sebelum sesudah 40 tahun artinya adalah kondisi kekurangan pada diri kita. Jika lebih dari 40 tahun sudah mulai berkurang dan kekuatan kita mulai melemah secara bertahap. Tadi sudah kita sampaikan juga bahwasanya ketika kita telah berumur 40 tahun dan setelah umur 40 tahun keadaan kita dulu yang kuat kemudian menjadi lemah. Itulah beberapa misteri umur 40 tahun yang intinya ketika kita sebelum berumur 40 tahun kita menjadi kuat, lebih kuat dan lebih semangat. Tentunya ilmu yang kita dapati itu lebih banyak daripada ketika setelah umur 40 tahun. Ketika setelah umur 40 tahun, umur kita di mana disitulah penilaian tentang diri kita sendiri. Apabila baik, maka baiklah setelah itu. Apabila buruk, maka buruklah setelah itu. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bagi kita semua, terutama bagi diri kami sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.